Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, para guru, para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kehadirat Allah atas karunia umur panjang, atas karunia berada di hari-hari terbaik amal soleh di dalamnya, yaitu 10 hari awal Dzulhijjah. Atas karunia kita diberikan nikmat istiqomah hadir dalam majelis ilmu di tengah kesibukan kita masing-masing, di tengah problematika keluarga dan mungkin pekerjaan kita masing-masing. Kita masih bisa hadir dalam acara yang insya Allah berbarokah ini, dan semoga Allah SWT memberikan kesehatan lahir batin kepada hadirin semua. Allah berikan kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan keturunan yang soleh dan sholihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada itu pertemuan yang kedua ya, kita malam hari ini akan masih membahas bagaimana yang harus kita lakukan sebagai seorang tokoh atau sebagai seorang penggerak di dalam masjid kita. Pada kesempatan yang lalu kita sedikit berbincang tentang rukun-rukun sholat, ya, tentang sunnah-sunnah sholat juga, ya, tentang syarat-syarat sebagai seorang imam, ya, dan sebagainya. Dengan harapan apa ya semua yang sudah kita bahas ini bisa kita amalkan dan bisa menguatkan apa yang sudah menjadi pemahaman kita, dan syukur bisa menambah semangat ya, dari kegiatan atau pekerjaan kita dalam rangka membangun masjid yang kita cintai selama ini. Jemaah yang dirahmati Allah SWT, ya, terkait masalah sholat yang pertama, ya, tentu kita masih betul-betul masih mengingat tentang hadis, ya, bagaimana kita sholat amal kullu wa idza fasada amal kullu. Apabila sholat itu baik, ya, tidak nanti ya, apabila sholat itu dianggap baik oleh Allah, maka akan baik seluruh amal. Dan apabila sholat itu kurang baik, ya kurang baik ya dari niatnya, dari tata caranya, mungkin ya dari kesempurnaan dalam mengerjakannya, ya, maka akan dianggap tidak baik juga seluruh amal. Ini hendaknya betul-betul menjadi motivasi kita, ya, bahwa segala amalan dan kegiatan kita di dunia ini adalah dalam rangka menunggu sholat berikutnya. Kayak malam ini ya, kita selesai sholat isya, maka sesungguhnya segala kegiatan kita ini adalah dalam rangka menunggu sholat subuh kita atau sholat tahajud kita. Sehingga jangan sampai kegiatan apapun, ya, sebagus apapun, sepenting apapun, itu sampai mengorbankan ibadah sholat kita. Dan bersyukurlah bagi kita semua yang sudah merasakan kenikmatan di dalam sholat. Nah, sholat itu kalau kita sudah menjalankan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, ya, maka harus kita hiasi dan kita perindah sholat kita dengan kekhusyukannya. Gimana? Kekhusyukannya gak cukup sholat itu hanya sekedar gerakan, bacaan, ya. Tapi sholat itu bagaimana betul-betul menjadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Dengan sholat itu akan menjadi kendali tubuh kita untuk menjauhi segala sesuatu yang kecil dan muka. Karena fungsi inti dari sholat itu. Nah, kapan sholat kita itu bisa berfungsi seperti itu? Yaitu ketika sholat itu khusyuk. Dan orang yang sholatnya khusyuk itu orang-orang yang memang betul-betul terpilih dan biasa disebut sebagai orang-orang yang memiliki ihsan. Maka kalau kita bagi ada seseorang itu yang mereka hanya sekedar Islam saja, kemudian meningkat setelah itu iman, dan kemudian yang lebih tinggi lagi namanya orang yang sudah ihsan, ya, orang yang ihsan. Satu waktu Rasulullah dalam kerana 3 hari ini sampai didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menjelma menjadi seorang manusia, kemudian datang kepada Rasulullah seakan-akan tanya karena tidak tahu, tapi dalam rangka supaya Rasul memberikan jawaban dan jawaban itu didengar oleh para sahabat di sekitarnya. Jadi bukan berarti malaikat Jibril itu tidak tahu, ya, tapi beliau bertanya kepada Rasul, wahai Muhammad, apa itu Islam? Ya. Wahai Muhammad, apa itu iman? Kemudian yang terakhir, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Dan Rasulullah menjelaskan, Islam itu adalah menjelaskan hukum Islam, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian beliau menjelaskan iman itu apa? Iman itu adalah rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya. Kemudian yang terakhir beliau menjelaskan apa itu ihsan. Ihsan itu berikut dari jelasan yang kita ingin baca. Beliau mengatakan al-ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Orang sudah punya Islam, kemudian dia punya iman, maka dia harus hiasi dengan yang namanya ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kamu sholat, kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Wah, ini dia Allah makomis paling dulu. Saya tanya jadi, pernah nggak merasakan ihsan? Sholat kebayang betul-betul jalan itu seakan-akan melihat Allah. Tidak punya TKP, saya juga kan ya. Ini harus usaha. Tidak semua ibadah kita itu bisa ihsan. Tidak semua. Kadang kita bisa ihsan saat kita sendirian sholatnya. Kita bisa ihsan saat kita sedang banyak masalah sebelum sholat. Pas lagi masalah dan sholat, bisa nangis, ihsan datang. Jadi ihsan itu betul-betul merasakan berduaan dengan Allah. Bukan cahjirik, jerit, bukan suara mobil, bukan tunnel lorong, bukan copotnya lembut, atau mungkin sampainya belum adus dan mabur. Itu enggak peduli. Betul-betul merasakan berduaan dengan Allah. Itu namanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Seperti saat kita itu apa ya? Menikmati sesuatu. Itu yang lain itu kayaknya sering semua, baik. Nah, perasaan itu kalau di dalam ibadah itu namanya ihsan. Yang lain itu ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Dan kemudian terakhir kita akan sampaikan usahanya bagaimana. Kita belum menyampaikan tentang ihsan itu apa. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Kata Rasul, kalau kamu belum bisa membayangkan kamu itu melihat Allah, sholat
bojoku mau turun, pikirannya pasti kemana-mana. Maka solusi yang kedua itu fa'illah ta'udhu fa'innahu yara. Kalau kamu belum merasakan kamu melihat Allah, maka rasakan Dia melihatmu. Fa'innahu yara. Jadi bayangkan, kalau nggak bisa bayangkan, bayangkan Allah itu melihat kita. Gak terbayang Allah, tapi bayangkan Allah itu mengawasi kita. Nah, ini kisah yang derajatnya yang kedua. Jadi apa ya? Saat kita sholat jamaah, saat kita sholat sendirian, saat kita sholat di samping Pak Bupati, atau saat kita sholat di samping rakyat biasa, perasaan kita sama, selalu merasakan diawasi oleh Allah SWT. Sehingga kemudian apa? Jadi kalau misalnya menjadi seorang pegawai, kemudian di ruangan pelajaran itu banyak CCTV. Bosnya jenengan lihat dengan terus. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan akan bekerja semaksimal mungkin, seindah mungkin, sesempurna mungkin. Nah, ini juga harusnya perasaan kita saat kita sholat, merasa terus di CCTV ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ngapunten Bapak Ibu, Masya Allah, kadang-kadang kita itu suka sedih dengan diri kita. Mikirnya dunia itu sudah berjam-jam. Mungkin ibadah ibaratnya satu hari 5 kali sholat, 1 kali sholat itu 10 menit. Kalau 5 mungkin hanya 50 menit. Itu pun masih mikir dunia. Itu pun masih mikir dunia. Jadi belum merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan Quran yang sekedarnya, bacaan zikir yang sakit, pada kalau yang berapa yang terlalu cepat, tidak merasa diawasi oleh Allah. Kaya-kaya yakin Gusti Allah ini akan memberikan pahala. Nah, buktinya apa? Ya, buktinya sholat batu-batuan. Buktinya apa? Sholat nggak kusuk. Itu kan betul-betul tidak ada ihsan di dalam hati kita. Sehingga kemudian ketika selesai sholat, hati kita juga masih terasa hampa. Selesai sholat, kemungkaran yang ditabrak terus. Padahal seharusnya tidak kayak gitu. Sholat yang benar akan mencegah dari segala kemungkaran setelah, ketika, dan sesudah sholat. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, bagaimana kita bisa menghadirkan perasaan selalu ihsan ini? Ya. Pertama tentu kita tata niat kita dulu. Pertama kita harus menata niat kita. Aku sholat niatnya apa? Tujuannya nopo. Lebih dari kita lebih. Bagi sholat ini nopo niat. Sholat ini nopo niatnya sholat ini nopo. Kadang banyak orang yang menjawab hanya sekedar menjalankan kewajiban. Kewajibannya mau ya sholat. Akhirnya apa? Ya seperti seorang pegawai yang masuk kantor hanya gara-gara takut absen. Akhirnya ketika masuk kantor tidak produktif, sing penting wis absen, pinjel, mangkat mulai beres kelompok bayar setiap bulan. Akhirnya yang jadi pegawai yang gitu-gitu aja. Seharusnya nggak kayak gitu. Niat sholat itu adalah supaya kita ini diridhoi oleh Allah, supaya Allah itu sayang terhadap kita, supaya hidup kita semakin barokah, supaya kita ini menjadi
Di dunia ini kita tidak banyak mendapatkan apa yang kita harapkan. Cukuplah kita syukuri kita itu bisa sholat. Kenapa? Karena pas kita tertakdir sebagai orang yang sholat, maka itu adalah takdir yang terbaik di dunia ini. Berapa banyak orang yang mereka untuk meluangkan waktu sholat saja sulit dan wa'alun, sulit dan angin. Padahal hanya 5 menit 10 menit baik-baik. Jumatan tadi saya khutbah terkait masalah narkoba zaman modern. Yaitu apa? HP. Ya. Narkoba itu apa? Zat adiktif yang merusak otak, ya, dan apa? Merusak kesehatan, kemudian membuat candu. Ini 3 ini saja narkoba. Itu sudah ada di dalam HP kita. Contoh, orang bisa bermain scroll jam-jaman, bahkan bisa sepanjang malam, tapi untuk sholat tahajud sak rakaat abdi. Ini saya mau bandingkan tadi, bagaimana sholat itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang berat bagi beberapa orang. Bahkan banyak orang survei sekarang tanya di Indonesia itu orang bersolat dari kaum muslim itu 70% lebih. Jadi orang 10 seksual itu keluar. Bahkan mungkin bisa jadi lebih. Mungkin 80-90 keluar. Saya pernah ada, saya itu guru buat SMP ya dekat rumah saya. Beliau pernah tanya dalam satu kelas itu ditanya, kalau saya rutin sholat 5 waktu, tunjukkan yang tunjukkan dalam satu kelas cuma 1 orang, dan itu adalah kelas 1A, 1B, dan banyak kelas. Setiap kelas rata-rata cuma 1 dan 2. Ketika ditanya, "Bapak ini apa boleh masuk?" Jawabannya pas dapat. Aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Yang katanya Indonesia 80% muslim, jumlahnya mungkin 200 juta lebih. Sholat oleh Allah itu adalah takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita tertakdir menjadi orang yang sholat, maka harus kita lakukan sebaik mungkin. Pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, bersyukur Allah takdirkan kita sedang sholat. Kira-kira jangan pengen kerja pas sholat boleh, pengen kira pas sholat aja. Ada takdirnya baik. Kemudian yang berikutnya, setelah kita luruskan niat, maka berikutnya adalah kita dan usah pilih-pilih mana yang rukun, mana yang sunnah. Kalau memang itu tuntunannya Rasul, maka perintahnya beliau adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Artinya, kalau memang itu dasarnya dari Rasul, lakukan. Agar pilih-pilih mau sunnah, sunnah. Meskipun sunnah kadang-kadang itu justru menjadi penyempurna dari amalan kita. Ya. Jadi kadang di dunia ini ya gampangnya misalnya sebuah masjid inilah. Masjid ini kalau ada fondasi, kemudian tembok, kemudian atap, stopone, sudah disebut bangunan belum? Sudah.
Sudah disebut masjid, sambut. Di sholat asar, tapi indah betul, betul indah. Ya, belum dikatakan sempurna. Sempurna ketika apa? Dikeramik, dicat, ya, syukur dikasih AC atau kipas angin, ya, kemudian di pengimaman dilengkapi dengan sajadah, ada apa? Akhirnya indah. Nah, ibadah kita dipilih oleh Allah juga demikian. Sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat itu akan memperindah dan kadang-kadang membuat kita nikmat. Dulu Bapak Ibu, saya itu kadang salah paham. Ada beberapa orang itu sholatnya itu banget. Dan setelah baca kitab Safinah, itu baru saya tahu. Ternyata ada pengertian dari yang namanya tumakninah. Itu adalah sekadar bacaan subhanallah. Jadi yang mau pas ruku mau subhanallah itu sudah disebut sebagai tumakninah. Bina subhanallah. Bahkan ada beberapa rasul itu sholat ibadah karena Jibril itu tadi nyukupi standar minimal. Jadi pas itu subhanallah, terus sujud subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akhirnya apa? Sholat kok kalau yang opo? Ya mungkin bisa jadi sah ya, tapi nggak indah berarti, nggak indah ini. Terlalu berat kalau bisa boyongan berat. Apalagi waktunya banyak para esok. Ini perlu menjadi komitmen kita ketika menjalankan sholat, jalankan rukunnya dan aturannya, wajib-wajibnya dan juga sunnah-sunnahnya supaya kita semakin khusyuk. Karena apa? Ibadah apapun selama itu dituntunkan oleh Rasulullah SAW, maka bagian-bagian yang dijalankan itu melahirkan pahala sendiri-sendiri. Jadi sholat itu yang diberi bukan hanya sholatnya saja, tapi takbiratul ihramnya bagaimana? Ada pahala sendiri. Bacaan doa iftitahnya bagaimana? Ta'awudnya dibaca orang, al-fatihahnya, aminnya, surat setelahnya. Tidak akan sama antara sholatnya seseorang yang setelah takbir langsung baca al-fatihah dengan seseorang yang setelah takbir baca doa iftitah. Pahalanya beda. Dan itu mahal keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek umur sebutnya ngakoni kewajiban. Nah, akhirnya sholatnya tadi itu sholat minimalis. Ya, takbir, al-fatihah, langsung ruku. Sahabat, ya sah. Dan baca surat sah, ya sah. Tapi kayak tadi bangunan yang belum dicat, bangunan yang belum dicapek, belum di lantai, belum dikasih jendela, akhirnya tidak melahirkan ihsan. Nah ini poin yang berikutnya. Kemudian setelah kita menjalankan sunnah-sunnahnya, manfaatkan betul waktu mustajabnya sholat. Jadi supaya merasakan berjuang dengan Allah. Mumpung kita itu sedang diperhatikan oleh Allah, maka manfaatkan waktu mustajabnya sholat saat sujud. Nikmati dulu. Nikmati. Kalau sholat sendiri ya kayak iso sujudnya sih. Tapi kalau saya jadi imam ya sujud. Nikmati. Bapak Ibu, kita itu tidak boleh melakukan gerakan sujud kecuali hanya saat kita sholat. Ini gerakan yang sangat mahal sekali, yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang beriman. Asal betul. Ibu
posisi yang seperti ini, posisi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Manusia tidak melakukan belakang kepada siapapun untuk apapun kecuali untuk Dia. Maka kemudian Rasul bersabda, "Aqrabu ma yakunu 'abdu 'inda rabbih fa huwa sajidun fa akthiru bihi du'a." Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Nah, perbanyak berarti kan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Maka sujudnya agak diperlama kalau sholat sendirian, atau kalau jamaah atau makmumnya sudah ngerti, nah itu monggo. Tapi kalau belum ngerti ya jangan. Sholat di dadai imam Pak imam sujud kesukaan silahkan mukut. Karena sesuatu yang sunnah kalau menimbulkan fitnah itu ditunda. Sekali lagi, sesuatu yang sunnah kalau menimbulkan fitnah lebih baik ditunda. Hari-hari ini di pondok itu sedang baca tentang adab makan. Adab makan. Jadi kalau punya Riyadhus Shalihin bisa dikesani ya. Di dalam Riyadhus Shalihin itu adab makan itu yo rodo-rodo asing kalau di orang Jawa. Sunnah makan itu diantaranya begitu. Sunnah makan itu adalah menjilati jari, menjilati jarinya atau menjilatkan jarinya ke orang lain. Saya bilang sama anak, ini sunnah, kamu lakukan sunnah ini kalau sekitarmu paham ini sunnah. Kalau di sekitar nggak paham, aneh-aneh. Lagi bilang makan yang boleh saya. Kayak jijik. Bukan hanya menjilatkan. Ini mungkin bisa umum antara suami istri lah kan, menjilatkan. Ini saya tadi kembali ke awal ya. Kalau menjalankan sunnah yang dia kata sunnah itu kalau dilakukan kepada atau digunakan apa-apa, itu ya tepat-tepat harusnya orang sekitar. Di antara sunnah juga ketika makan itu duduk dengan cara menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Rasulullah makan begini. Rasulullah makan jogi dengan dahannya dengan segi kaki. Itu kok murah, dengan kira sopan kira. Ini sunnah. Ya, ini juga tepat-tepat juga. Ya, harus tahu. Ya. Ini saya berikan contoh sujud lama di dalam sholat. Ya, ini kalau sujudnya mau doa apa? Ya doa tentu harus dengan bahasa Arab dan apa yang tersebut di dalam Quran dan Sunnah. Misalnya doa untuk orang tua, untuk orang tua boleh. Ya Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Manfaatkan betul waktu itu. Ya, ihsan kita merasa betul-betul sedang diperhatikan oleh Allah. Atau doa paling gampang ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksud itu ya tentu setelah zikir subhanallah wa rabbana wa bihamdihi Allahumma ighfirli atau subhana rabbiyal a'la. Setelah itu baru doa. Itu poin yang berikutnya. Maka banyak waktu-waktu mustajab di dalam sholat untuk berdoa. Waktu mustajab yang lain apa? Setelah selesai tahiyat. Ya, sebelum salam ada waktu sebentar. Setelah tahiyat akhir dan sebelum salam, ya itu waktu mustajab. Dan gunakan untuk doa. Ya, salah satu doanya adalah Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min 'adzabi wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini salah satu doanya.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik mungkin untukmu. Nah, ini doa bisa kita panjatkan kepada Allah setelah tahiyat akhir. Manfaatnya. Kemudian selesai salam, Bapak Ibu rahmatullah, maka kita membaca zikir ba'da sholat. Ya, zikirnya tentu ada yang pertama baca istighfar 3 kali. Imam Bapak mas istighfar sebagai sholat itu kalau boten sempurna, kita rasa sholat kita itu kurang belum begitu sempurna. Pengen kita khusyuk, pas takbir khusyuk, pas masuk al-fatihah bubar kabeh terus sudah. Maka setelah sholat astagfirullah, ya Allah, saya tadi kok sholat mikir ke namanya istighfar. Astagfirullah 3 kali. Ya. Astagfirullah. Supaya hati bisa. Nanti ketika seseorang itu senantiasa merasa salah di hadapan Allah, maka dia akan terus-menerus kembali kepada Allah. Ada perkataan seorang salaf yang luar biasa, selalu saya ingatkan itu kalimatnya. Bisa jadi seseorang itu beramal, maka kemudian justru dia jauh dari Allah. Tapi bisa jadi seseorang itu dia berdosa, malah justru dia semakin dekat kepada Allah. Pertama, orang beramal, orang beribadah Allah jauh. Kenapa? Karena orang itu dia merasa ujub dengan amalnya. Beramal terus menerus, tapi ada perasaan ujub, perasaan bangga, perasaan apa? Sombong gitu ya dengan amalnya. Aku wajah haji berapa itu, mesti mulia, mesti diteruskan Gusti Allah. Aku sholat 5 waktu kurang kuat, aku terus. Aku mesti luwih apik tidak mulai. Dia beramal malah sombong ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang seperti ini kalau sombong malah justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang Allah takdirkan dia berbuat maksiat, malah justru dia dicintai atau dekat dengan Allah. Siapa? Orang soleh Bapak Ibu. Orang soleh yang dia sudah berhati-hati, dia selalu berbuat baik, beramal, satu waktu jatuh dia melakukan kemaksiatan. Kemudian dia kembali kepada Allah. Setiap saat dia ingat dengan dosanya itu. Ya Allah, aku biar kok begini. Ya Allah sepele banget, ya Allah gaya dosa. Dielek-elek terus. Dia kemudian istighfar terus, merasa berdosa, merasa buruk sekali dia di hadapan Allah. Akhirnya karena seringnya dia membaca istighfar, Allah mencintai dia. Kalau dia maksiat berarti cintai oleh Allah. Sebagaimana ketika kita selesai sholat, kita membaca istighfar, kita itu untuk menghilangkan rasa ujub, menghilangkan rasa sombong. Setelah kita beribadah, kita tetap merasa belum apa-apanya dibanding dengan hamba-hamba Allah yang lain. Dengan baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena penyakit sombong itu luar biasa. Ada sebuah istilah kibr atau sombong itu maknanya adalah dalam hadis batalul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran. Ini berapa banyak orang yang melakukan hal ini hanya gara-gara yang menasihati dia itu orang yang lebih muda. Cahwi syukwe. Ada
disampaikan oleh orang yang tidak dia sukai. Ya, orang sudi belum pakai kain, mana gue kali. Ya, dia menolak Anda gara-gara melihat siapa yang menyampaikan, tidak dilihat apa yang disampaikan. Undur maqal wala tandur maqal. Kemudian yang kedua, kesombongan juga disebut bohong tunas, meremehkan orang lain. Kita remeh, merasa diri paling pintar. Mungkin setelah TPA, wes mampu dia masjid, atau wes sombong, jadi kurang ngomong, tak dulu. Sehingga kemudian membandingkan dengan ibadah orang lain, ya, yang bisa jadi Allah melebihkan dia kemuliaannya daripada kita tanpa sepengetahuan kita. Bisa jadi orang yang mereka sibuk di jalanan, sibuk di mungkin stasiun, sibuk mereka bersama, bisa jadi mereka lebih dimuliakan oleh Allah daripada kita. Tidak tahu. Maka jangan sampai semakin banyak ibadah kita, semakin tinggi kita menyepelekan orang lain. Jangan sampai. Kata harusnya setelah kita pakai, jadilah seperti padi yang makin bersih, makin kotor. Sehingga banyak baca istighfar setelah sholat supaya ihsan, supaya ada ihsan. Fa'illam takun tara fa'innahu yara. Kalau kamu tidak merasakan bisa melihat Allah, maka rasakan Allah itu sedang melihat. Melihat semua. Dari dohir kita, dari batinnya kita. Apa yang kita lakukan, apa yang terjadi di dalam hati kita, di dalam sholat. Kemudian ada ibu Allah, tentu selain kita melakukan hal itu ketika sholat, maka kita juga harus senantiasa muhasabah atas segala amalan-amalan harian kita. Jika kita mau tidur, Bapak Ibu, muhasabah hari ini kita sudah melakukan apa, kita sudah istilahnya meninggalkan apa, kita harus senantiasa muhasabah. Seperti seorang menilai anak didiknya, menilai mungkin para santrinya, maka seharusnya dia lebih utama lagi menilai dirinya sendiri. Maka disebutkan hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah, nilailah dirimu sendiri sebelum kamu dinilai oleh Allah. Setiap kita nanti akan dinilai oleh Allah. Sebelum kita dinilai, coba periksa diri kita masing-masing. Hari ini sudah. Seperti saya hari ini, Bapak Ibu, saya betul-betul sedang muhasabah. Saya hari ini sangat sensitif sekali. Ini kalau betul hati Islam. Karena Masya Allah dari pagi ada aja pemicu yang Masya Allah yang kadang seperti memaksa kita untuk emosi, memaksa kita untuk tidak suka. Luar biasa. Hari ini mungkin Allah karena saking padatnya acara, atau mungkin Allah karena mungkin pagi setelah sebelumnya kurang baik, atau mungkin kita bikinnya kurang khusyuk dari pagi sehingga kemudian berefek sampai malam. Luar biasa. Sampai saya mau kesini aja tadi, WA saya beberapa waktu sensitif ini WA nih. Sampai jawaban saya kemudian beliau juga disalahpahami. Masya Allah. Memang mengelola hati itu tidak mudah. Maka tadi kembali ke tema akal, kita tidak cukup hanya bisa menjalankan rukun-rukun sholat kita, tapi mari kita perintah dengan menjaga kekhusyukan sholat kita, menghadirkan ihsan saat kita melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, Bapak Ibu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk memberikan nasihat kepada saya pribadi dan kepada jemaah semua, dan semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada
terus memakmurkan masjid, memakmurkan tempat yang terbaik di dunia ini menurut Allah Subhanahu wa taala. Mohon segala kekurangan dan dakwah sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Monggo kepada pertanyaan terkait apa yang kita kaji atau yang lain di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkataan Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin bertanya, monggo Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan sholat bagus kan, Pak tadi, bagus Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat minimalis, saya pernah tadi disampaikan bahwa subhanallah itu sudah termasuk makna yang paling sedikit. Nah, tapi di sisi lain itu Rasulullah SAW itu pernah menyuruh orang untuk mengulang sholatnya karena sholatnya terlalu cepat. Kemudian di sisi lain ada satu hadis yang menyebutkan bahwa ada orang yang sudah puluhan tahun itu sholat tetapi ternyata sholatnya itu tidak sah. Nah ini bagaimana menyikapi hal yang seperti itu. Kemudian apakah subhanallah itu ada di dalam hadis atau yang sholat minimalis tadi yang tumakinahnya katakanlah hanya subhanallah tadi ada hadisnya atau tidak atau ya, ketika Rasulullah menyuruh orang itu untuk mengulang sholat, ya berarti itu belum dianggap cukup membaca subhanallah. Itu dasar ulamanya seperti itu. Jadi dia mungkin baru sekadar baca sami Allah, Allah subhan. Jadi belum cukup dalam masalah. Nah, penjelasannya sebenarnya ini adalah dari para ulama. Jadi istihad para ulama. Jadi kadar lama dari tumakinah itu adalah menurut penjelasan para ulama adalah standar dengan bacaan tasbih, yaitu bacaan subhanallah. Ya, tentang dalilnya, ya dalilnya Rasul secara umum tadi. Kalau kamu ruku, maka ruku ulang sampai tumakinah. Kalau kamu iktidal, maka iktidal sampai tumakinah. Ketika sujud, demikian juga tumakinah di empat lokasi ya. Ketika ruku, ketika iktidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud. Ini adalah kadar minimalisnya adalah bacaan subhanallah dan subhan. Hadis tadi ya, memang setelah saya itu sangat dikenal ya. Misalnya ada hadis yang lain tentang orang yang sholatnya sampai bertahun-tahun tapi dianggap tidak sah karena memang salah satu sebabnya tidak tumakinah. Rasul misalnya bersabda tentang orang yang sholatnya terlalu banter tadi, sehingga kemudian Rasul untuk suruh mengulangnya. Dia mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'in raki'an." Maka rukulah sampai tenang itu tumakinah. Tumakinah ini kan kalimat, sebuah kata tumakinah itu apa makna tumakinah? Maka siapa yang paling paham dengan satu itu adalah para ulama. Jadi kalimatnya adalah hatta tatma'in, sampai kamu tenang
itu kemudian dijelaskan, disyarahkan oleh para ulama adalah sekadar bacaan. Perjalanan jadi terkait dengan berdoa pada saat setelah sujud, setelah sujud dan pada saat mungkin setelah tahiyat. Pertanyaan saya itu begini, kadang-kadang kita itu sudah punya standar berdoa dari bahasa Arab, tapi ketika kita sedang betul-betul menghadapi masalah yang berat, itu mungkin kita tidak bisa mengatakan atau tidak punya doa baku yang harus disampaikan dalam bahasa Arab. Nah, sehingga dalam hal ini saya nggak tahu saya pernah dengar atau bagaimana. Tapi ketika kita sedang curhat kepada Allah, sujud lama, tidak membaca doa tapi dalam hati. Mudah-mudahan itu bisa itu kebenarannya. Jadi doa kita itu dalam hati, karena kita tidak bisa mengungkapkan dalam bahasa Arab. Jadi kita mengadu kepada ulama, sujud tapi kita berdoa dalam hati. Ya, bagaimana hukumnya doa di dalam hati, ya, di dalam sholat? Ya, sepengetahuan ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru kami, bahwa sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari amalan hati yang berniat, kemudian perbuatan, yaitu seperti rukuk, sujud dan sebagainya, bacaan. Sementara amalan hati itu tidak disebutkan dalamnya adalah doa. Amalan hati itu kalau dalam sholat ya hanya niat saja. Apa yang terjadi di dalam hati kita di dalam sholat itu tidak menambah atau mengurangi kesempurnaan sholat. Misalnya di dalam sholat yang jadikan kok di dalam hati misuh-misuh, itu tidak membatalkan sholatnya juga. Atau sebaliknya juga di dalam sholat dan di dalam hati misalnya berpikir, maka itu juga tidak dinilai sebagai bagian dari sholat. Betapa sulitnya ketika amalan hati itu kemudian dianggap ada pengaruh di dalam sholat kita, karena semua orang pasti amalan hati apa yang disebut dalam hatinya saat setelah takbir sampai salam itu macam-macam. Kadang kalau dia ingat menjawab doa mungkin, kadang kalau ingat janji kita setelah sholat apa. Nah, hemat kita untuk adalah hendaknya sholat, hendaknya doa itu dilafalkan. Jadi menjadi amalan pikir atau amalan lisan. Jangan hanya ada di dalam. Tapi kalau setelah sholat, monggo. Setelah sholat jangan berdoa di dalam hati, boleh. Kalau sholat kan pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa kan bisa. Bisa. Kalau sholat kan nggak boleh, makanya. Iya. Padahal kita pengennya mengadu itu Iya. pertama, ya udah. Maka mengadunya adalah setelah sholat. Kalau mau pakai bahasa Indonesia adalah setelah sholat. Karena sholat ini sebuah ritual yang dia memang tidak ada contoh kecuali harus dengan bahasa Arab. Kalau kita sujud, anggaplah misalnya kita hafal hanya satu doa saja, hanya Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi kemudian hajatnya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Maksudnya Rabbana atina dalam arti sini kita membayangkan masalah
sebelum masuk surga sudah lewat sirat, masih diambil ke kontrol oleh kontrol itu adalah tempat pengadilan. Saat manusia dihadapkan dengan manusia-manusia yang lain yang pernah didolimi. Jadi tidak cukup berbuat baik pada Allah saja, tapi ternyata dia masih membawa kedoliman pada orang lain. Ini yang membahayakannya Allah ini. Allah yang dia dalam hasil orang sholatnya tinggi tangganya puasanya ini, misalnya apa? Dia berbuat dolim pada si A, si B, pernah mukul, pernah mengejek, pernah mengambil hartanya, banyak kotor. Bahkan dikatakan kotor itu kambing yang menanduk temannya itu akan dihukum sama Allah, dikontrol, di kisos. Ini kontrol. Habis itu baru nanti kita akan dikirim menuju ke surga. Ini semua adalah wafil akhirat, perjalanan panjang menuju ke surga Allah. Kita mau ya, wafil akhirat. Wafil akhirat. Nah, ini kita dari baik dosa kita besar. Dosa kita betapa beratnya. Maka kita bermohon kepada Allah supaya dijauhkan dari sisa kita. Sekecil apapun dosa, kalau tidak diampuni oleh Allah, konsekuensinya adalah neraka. Itu untuk kita dengarkan dulu. Sekecil apapun dosa, kalau tidak diampuni Allah, konsekuensinya itu neraka. Tidak ada ceritanya di GBT maaf atau ditakui buat neraka itu sisanya badannya tidak ada. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik sekali Ustaz. Ingin saya tanyakan kurang lebih pada waktu berdoa, berarti kalau berdoa dengan selain bahasa Arab itu tidak bisa. Pada waktu apa? Pada waktu sujud lama itu berarti kalau setelah bacaan sujud dia tasbih kemudian berdoa selain apa dengan bahasa Arab itu boleh atau tidak? Karena rasanya pernah mendengar juga bahwa apa dengan bahasa apapun bisa karena awal maka mengawi dengan bahasa manusia. Termasuk juga apa doa di waktu apa setelah tahiyat sebelum salam itu doanya juga boleh apa panjang untuk apa pada waktu sholat sendirian, dan apa doa-doa tersebut di waktu sholat wajib maupun sunat atau khususnya sunat saja pada waktu sholat sendirian. Kemudian yang lain apa misal kita apa sholat sendirian kemudian bacaan sholat setelah Al-Fatihah itu apakah boleh lebih dari satu surat? Begitu juga apa, bacaan rukuk maupun sujud itu bolehkah lebih dari sekali? Mungkin itu dulu. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sholat itu adalah ibadah makhluk yang tata caranya dan bacaan-bacaannya itu harus sesuai apa yang ada di dalam hadis dan tidak tersebut dari zaman jahiliyah.
para ulama membolehkan bacaan di dalam sholat itu dengan bahasa selain bahasa Arab, termasuk doa. Jadi kalau kita mau memperbanyak atau memperlama sujud, maka pilihan yang pertama adalah mengulang-ulang bacaan tasbih. Pilihan yang kedua adalah memperbanyak doa setelah tasbih atau mengulang-ulang juga doa setelah tasbih. Karena tidak buruk dan bahkan itu menjadi sebuah kebaikan ketika doa itu diulang-ulang meskipun hanya satu lafal saja. Misalnya kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diulang lagi Rabbana atina diulang sampai 10 kali 100 kali pun itu bagus. Allah itu malah justru senang dengan zikir atau doa yang diulang-ulang. Berbeda dengan sesama makhluk, dan kalau diminta sekali ya takutnya aku sekali oke lah, takutnya penglimo begini jalan-jalan kok mangkok misalnya. Nah kalau Allah tidak, Allah itu semakin doa atau zikir diulang-ulang sehingga jangan menjadi masalah bagi kita semua yang tidak hafal banyak doa. Nah itu ini juga sesuai saja, itu diulang-ulang saja. Tapi lagi-lagi harus dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab pun adalah yang tersebut juga Quran dan hadis. Orang Arab tidak boleh merangkai doa sendiri sesuai dengan bahasa mereka. Misalnya Allahumma inna nas'aluka sayyidatan jadidatan wa zawjatan sholihatan. Ya Allah, saya minta mobil baru dan istri yang cantik. Oke. Rangkaian gunakan sendiri tidak boleh di dalam sholat, ya sekali lagi di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, maka betul memang Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui semua apa yang kita panjatkan. Tapi kalau di dalam sholat, maka ada aturan sendiri. Contohkan lagi oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul, ya, banyak para sahabat yang mereka mengerti bahasa-bahasa selain Arab, tapi tidak pernah ada riwayat yang mereka menggunakan bahasa itu ketika berada di dalam sholat. Kemudian membaca surah setelah Al-Fatihah, apakah boleh lebih dari satu? Ya boleh saja. Ya boleh saja. Misalnya Qul huwallahu, Qul falaq, Qul nas. Boleh. Urutan yang terbaik adalah urutan seperti urutan mushaf. Jadi dari yang paling awal ke akhir, misalnya Qul huwallahu, setelah itu Qul falaq, Qul nas. Jangan dibalik, Qul nas, Qul falaq, Qul huwallahu, itu urutan, jangan biru. Kalau urutannya Al-Quran yang dari Al-Fatihah ke akhir dengan An-Nas. Jadi urutan ini, misalnya setelah Al-Baqarah ya Al-Imran, dan Al-Imran di dalam sholat. Jadi boleh berbeda. Dan apakah baca basmalah? Ya, memang boleh membaca basmalah, boleh juga tidak. Karena memang kalau di dalam surah-surah pendek, basmalah itu bukan bagian dari surah tersebut. Mau baca Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, mau berulang dan seterusnya. Nah, yang tidak ada contohnya adalah kalau mengulang-ulang surah. Jadi misalnya baca Qul huwallahu dalam sholat, ini tidak ada contohnya. Atau mengulang-ulang ayat, ini juga tidak ada contohnya. Ada beberapa imam yang berhulu atau berlebihan di dalam mengimami, yaitu mengulang-ulang ayat yang membuat nangis jamaahnya. Tapi menyengaja, bukan mengulangnya karena lupa, tapi menyengaja. Misalnya apa ya? Misalnya ya ada susah baca misalnya ini diulang-ulang. Ini tidak ada tuntunan kecuali karena lupa. Allah SWT itu apa itu? Aku memang baik. Itu adalah
terus biar ingat. Nah itu beda cerita, itu boleh ya. Kemudian ketika boleh ya, ketika boleh ditambah-tambah ya. Baca ayat boleh banyak diulang. Misalnya apa tadi? Subhanallah wa bihamdihi. Boleh ya. Diulang sampai beberapa kali. Ketika sujud di antara dua sujud, Rabbil firli, Rabbil firli terus. Karena yang ketiga kali sita duduk di antara dua sujud kan Rabbil firli, Rabbil firli cuma yang berikutnya. Oke. Tapi kalau yang membaca apa setelah Al-Fatihah tadi misalnya Qul huwallahu ahad, kalau 3 kali itu kan insya Allah keterangannya setara dengan membaca Alhamdulillah. ya. Nah, itu Tapi tidak dicontohkan. Rasulullah tidak mencontohkan baca Al-Fatihah 3 kali di dalam sholat.